Selamat menyaksikan video berikut dan jangan lupa klik subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Kali ini kita sambung kembali bagian yang kedua tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kali ini pada pembahasan reproduksi hewan, yaitu materi yang kedua. Bagaimana kalian sudah menguasai untuk materi bagian yang pertama tentang reproduksi tumbuhan? Masih ingat ya? Nah, sebelum kita lupa, kita awali dengan melihat kembali tentang kompetensi dasar, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem produksi tumbuhan dan hewan. Kemudian nanti indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian pelajari dan titik beratkan adalah menyebutkan macam reproduksi aseksual pada tumbuhan, memprediksi regenerasi dari planaria, menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio pada reproduksi seksual, membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, serta menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan. Nah, anak-anak sekalian, kenapa sih bab ini perlu kita pelajari? Karena ini dasar-dasar ilmu peternakan dan kedokterannya. Siapa tahu nanti kalian di masa yang akan datang ada yang berprofesi sebagai dokter hewan gitu ya, keren ya, atau sebagai peternak. Kemarin kan kita sudah membahas tentang reproduksi tumbuhan sebagai ilmu dasar-dasar pertanian. Nah, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Cukup membaca basmalah bagi yang muslim, yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, perlu kita ingat kembali kan, reproduksi pada hewan itu ada 3 kalau saya bisa bedakan. Yang pertama adalah generatif, yang kedua adalah vegetatif, dan yang ketiga adalah campuran atau generatif sekaligus vegetatif. Kok bisa? Nah, menarik kan? Makanya ikuti terus slide-slide berikutnya ya. Kalau generatif seperti ini ya, diawali dengan peristiwa apa ini namanya? Tumpah-tumpahan. Bukan, namanya kawin atau terjadinya fertilisasi. Kalau vegetatif, hewan kok vegetatif, kok bisa ya? Kayak singkong misalnya, bisa, aneh kan? Makanya pelajari terus ya. Faktanya memang begitu, ada hewan yang mampu melakukan reproduksi tanpa perkawinan, atau ada hewan yang justru melakukan keduanya. Ada proses di mana dia saat kawin atau terjadi fertilisasi, ada masanya dia ketika bisa memisahkan diri seperti layaknya tunas. Contohnya seperti ini. Baik, semakin penasaran kan? Ayo kita lanjutkan. Perkembangbiakan seksual pada hewan. Salah ketik ya, bukan perkembangan tapi perkembangbiakan seksual pada hewan. Seksual berarti generatif ya. Nah, contohnya ini namanya penyu ya. Kura-kura ini ya, kura-kura. Dia melakukan fertilisasi secara internal. Jadi alat kelamin jantan masuk ke kelamin betina. Sedangkan untuk katak dan ikan namanya fertilisasi eksternal, karena kelaminnya tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk ya. Cuma yang betina akan mengeluarkan sel telur, dan mereka setelah saling merangsang tentunya ya, dan akhirnya yang jantan akan mengeluarkan sperma. Dia akan bercampur di dalam air, di lingkungannya tempat dia bertelur, tidak di dalamnya ya. Itu perbedaan antara fertilisasi internal dan eksternal. Oke. Nah, perlu diingat setelah fertilisasi akan terbentuk zigot ya. Betul ya, zigot akan berkembang menjadi embrio. Oke. Nah, berdasarkan perkembangan embrionya, hewan itu dibedakan menjadi 3. Betul ya? Namanya vivipar yang pertama, yang kedua ovipar, yang ketiga ovovivipar. Jadi ini harus diluruskan ya. Kalau definisi di SD mungkin kalian pernah diajari, kalau vivipar itu hewan yang melahirkan, ovipar hewan yang bertelur. Hewan yang betina semuanya bertelur, bray. Jadi
definisi yang benar itu adalah 3 sebutan kelompok vivipar, ovipar, dan ovovipar itu berdasarkan perkembangan embrionya, bukan cara keluarnya bayinya, sama sekali bukan ya, tapi perkembangan embrionya. Nah, contohnya ini, kalau vivipar kucing, ini berarti embrionya terjadi di dalam rahim atau uterus. Maka si betinanya setelah terjadi fertilisasi dia akan bunting atau hamil. Nah, kalau ovipar itu contohnya ayam ini ya, embrionya akan berkembang di dalam telur yang bercangkang, dan perkembangan embrionya berada di luar tubuh induknya. Jadi ditelurkan dulu, kemudian dierami di luar tubuh induknya, sehingga dia akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menetas menjadi individu baru. Kemudian untuk hewan ovovivipar, contohnya itu adalah ikan hiu, platypus, kemudian kuda laut, kadal, ikan pari, bunglon. Itu dia menghasilkan telur ya, tapi kemudian cangkangnya akan disimpan atau dierami di dalam perutnya, tidak dikeluarkan. Embrionya berkembang dan akhirnya setelah menetas barulah dia mengeluarkan individu baru, bayi-bayinya kecil. Nah, seperti itu. Seperti kesannya melahirkan, tapi sebetulnya adalah embrionya berkembang di dalam cangkang telur, bukan di rahim. Jadi mereka tidak punya rahim ya. Berikutnya adalah reproduksi aseksual pada hewan. Menggunakan potongan bagian tubuh menghasilkan individu baru. Jadi hewan tanpa kawin, dia menggunakan potongannya. Contohnya itu adalah membentuk tunas, kemudian fragmentasi, kemudian parthenogenesis. Oke. Nah, kita lihat satu persatu. Membentuk tunas. Hewan kok membentuk tunas loh? Kok bisa? Bisa, namanya hidra. Seperti ini hewannya. Ya. Nah, dia akan membentuk tunas, tunasnya akan memisahkan diri dan akan berkembang menjadi hidra baru. Begitu seterusnya. Terus kemudian fragmentasi. Contohnya adalah planaria di jenis cacing ya. Melalui 2 tahapan. Yang pertama adalah melalui fragmentasi, yaitu pemotongan bagian tubuh. Nah, kemudian dia mampu beregenerasi, yaitu melengkapi bagian tubuhnya yang hilang. Seperti ini ilustrasinya. Nah, kalau misalnya dikasih perlakuan dipotong ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan melengkapi bagian tubuhnya yang hilang. Kalau dipotong menjadi 2, dia akan membentuk individu baru. Bagian kepala akan membentuk bagian setengah badan bagian bawah, dan bagian tubuh bagian bawahnya akan melengkapi bagian atas beserta kepalanya. Kalau dipotong menjadi 3, ya polanya akan seperti ini, akan menjadi 3 dan akan melengkapi bagian tubuhnya yang kurang. Itu namanya fragmentasi dan regenerasi pada planaria. Berikutnya adalah parthenogenesis. Nah, ini juga hewan aneh, mungkin kita tidak pernah memperhatikan ya, yaitu adalah perkembangbiakan pada hewan tanpa didahului dengan adanya fertilisasi, tapi bisa bertelur dan telurnya bisa menetas. Beda dengan ayam ya. Ayam betina itu meskipun tidak dikawini, dia akan menghasilkan telur dan akan bertelur seperti telur yang dijual di pasar-pasar, tapi dia tidak akan pernah bisa menjadi individu ayam baru. Meskipun dierami, dia akan membusuk karena tanpa melalui fertilisasi. Tapi kalau lebah bisa. Contohnya adalah lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Untuk lebah misalnya ya, pada lebah telur yang dibuahi itu akan menjadi lebah betina, tapi akan bersifat steril. Dia berubah menjadi lebah pekerja. Sedangkan telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan, dan dia itu fertil karena bisa mengawini lebah ratu. Pertanyaannya, lebah ratu berasal dari mana? Lebah ratu itu berasal dari lebah yang dibuahi, tetapi karena dia dikasih perlakuan khusus, dia dibentuk oleh kelompoknya, dikasih makan namanya royal jelly, makanya dia kemudian menjadi lebah yang luar biasa. Ukurannya lebih besar, umurnya lebih panjang, dan memiliki kemampuan untuk bertelur yang sangat banyak, ribuan dalam satu hari, dan dia bersifat fertil itu
ya, silakan dibaca-baca ya. Reproduksi generatif vegetatif. Nah, contohnya adalah ubur-ubur. Nah, ubur-ubur itu dia awalnya ketika dewasa akan bereproduksi secara seksual karena akan menghasilkan sperma bagi yang jantan dan menghasilkan telur sehingga terjadi fertilisasi. Ubur-ubur termasuk hermafrodit ya, seperti cacing. Kemudian akan membentuk blastula, terus kemudian akan membentuk larva planula, kemudian berubah menjadi polip dewasa, kemudian berubah menjadi medusa. Lah pada saat tahapan medusa inilah dia akan menghasilkan tunas. Nah, ini tunas 1, 2, 3. Ini namanya reproduksi seksual dengan tunas seperti hidra ya. Nah, tunas medusa ini akan memisahkan diri dan akan berkembang menjadi ubur-ubur dewasa, begitu seterusnya. Selanjutnya metamorfosis atau sama kalau di tumbuhan namanya metagenesis ya, tapi kalau di hewan namanya metamorfosis. Ada dua macam, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Kalian sudah pernah belajar ini di SD ya, sehingga ini sifatnya mengingatkan saja. Untuk yang sempurna itu melalui 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, kemudian dewasa. 4 tahap ya, seperti kupu-kupu atau seperti katak, itu namanya metamorfosis sempurna. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna hanya melalui 3 tahap. Yang pertama adalah telur, kemudian menetas menjadi nimfa, nimfa akan menjadi imago. Contoh yang lain adalah cangkrik. Gitu. Yang terakhir adalah teknologi reproduksi pada hewan. Contohnya adalah kawin suntik pada sapi ya, atau inseminasi buatan. Kawin suntik itu artinya tidak disuntik bukan ya, tetapi diambilkan sperma jantan kemudian dimasukkan melalui bantuan orang dengan menggunakan tangan seperti ini, tapi harus pakai sarung tangan ya. Jadi dimasukkan ke vagina dari sapi betinanya, tapi tentu melihat sapi betinanya yang sudah siap untuk melakukan reproduksi. Nah, caranya memang begitu. Jadi tidak disuntik seperti memasukkan obat ya, itu hanya istilah saja. Nah, begitu anak-anak sekalian. Tiba di akhir, maka kita simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah hewan dapat melakukan reproduksi aseksual melalui tunas, fragmentasi, dan parthenogenesis. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang bereproduksi secara seksual dibagi menjadi hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang ketiga, beberapa hewan dapat mengalami tahap reproduksi seksual dan tahap reproduksi aseksual dalam satu kali siklus hidup, misalnya adalah ubur-ubur. Yang keempat, beberapa hewan dapat mengalami metamorfosis atau perubahan struktur tubuh tiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kelima, metamorfosis dapat digolongkan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan yang keenam, teknologi reproduksi pada hewan ialah melalui inseminasi buatan. Dan yang terakhir, ini adalah latihan soal. Ada beberapa soal, 4 kalau tidak salah ya. Nomor 1 adalah jelaskan apa perbedaan antara fertilisasi internal dan eksternal. Kemudian silahkan deskripsikan perkembangbiakan parthenogenesis pada lebah itu seperti apa. Kemudian jelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang keempat, menurutmu bagaimanakah metamorfosis pada capung? Jelaskan. Demikian pembahasan bab 2 ini sudah selesai. Silakan diulang kembali mulai dari reproduksi tumbuhan sampai yang terakhir ini. Semoga kalian dapat menguasai materi dengan baik. Silakan dibuka kembali materi di buku siswanya. Sampai ketemu di bab yang ketiga berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.